Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang judulnya adalah iradah. Jadi topik kita pembahasan kali ini yaitu iradah. Iradah Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai makna kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari iradah di situ apa? Kehendak Allah atau keinginan Allah Subhanahu wa taala. Iradah Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yang berarti bahwa Allah berkehendak atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Jadi apa-apa yang terjadi di alam semesta ini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala semata. Manusia dan juga makhluk yang lainnya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya di dunia ini berjalan sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah ini mutlak dan tidak ada yang bisa menghalangi atau memaksanya. Jadi kehendak yang terjadi di alam semesta itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala mutlak. Mutlak dalam artian di sini apa? Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu merupakan kehendak Allah dan tidak ada makhluk yang bisa menghalanginya. Satupun makhluk yang tidak bisa menghalangi atau memaksa, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas menentukan kehendaknya tanpa ada yang memerintah atau melarang. Jadi kesemuanya tersebut terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala di situ bebas melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Karena sejatinya makhluk di situ tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya dan juga yang menciptakan mereka semuanya. Secara lebih rinci, iradah Allah Subhanahu wa taala dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama di situ Allah Maha berkehendak. Sifat iradah menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan ada atau tidaknya sesuatu serta bagaimana sesuatu itu terjadi. Jadi segala sesuatu di situ yang ada merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang terjadi di situ merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah makna dari Allah Maha berkehendak yang pertama.
Makna iradah yang kedua, penjelasan iradah yang kedua di situ, kehendak Allah mutlak. Mutlak di sini bahwasanya setiap kehendak Allah Subhanahu wa taala di situ tidak ada yang bisa menghalanginya dan juga tidak ada yang bisa memaksanya. Itulah kehendak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di alam semesta itu sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang iradah Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, bebas dari paksaan. Allah tidak terpaksa dalam melakukan sesuatu karena makhluk di situ tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang semuanya itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala di situ berkehendak, maka itu pasti ada dan juga terjadi. Kehendaknya murni dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Itulah bebas dari paksaan yang saya maksudkan di situ. Berkaitan dengan qada dan qadar. Bagaimana iradah tersebut memiliki kaitan dengan qada dan juga qadarullah. Iradah Allah berkaitan erat dengan qada, ketetapan Allah, dan qadar, takdir. Apa yang telah ditetapkan Allah, qada, pasti sesuai dengan kehendaknya, yaitu iradah. Jadi apa-apa yang menjadi takdir, apa-apa yang ada di dalam qada dan juga qadar, itu kesemuanya merupakan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah hubungan antara iradah dan juga qada dan qadarullah. Dua macam iradah. Yang pertama, dalam Islam dikenal dua macam iradah, yaitu iradah kauniyah, kehendak yang pasti terjadi, dan iradah syar'iyah, kehendak yang berkaitan dengan perintah agama. Jadi yang dimaksud dengan iradah kauniyah di situ artinya kehendak yang pasti terjadi, dan iradah syar'iyah di situ kehendak yang berkaitan dengan perintah agama. Itulah dua macam tentang iradah Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami sifat iradah Allah, umat Islam diajak untuk selalu berserah diri kepadanya. Jadi dengan kita memahami tentang makna iradah Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat Islam untuk senantiasa di situ berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena kesemuanya di situ tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima segala ketetapannya dengan sadar dan tawakal. Sabar dan tawakal merupakan modal bagi seorang. Sabar di situ innallaha mas-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta berusaha menjalankan perintahnya dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 16 yang ini membahas tentang iradah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa annallaha yahdi may yurid. Artinya demikianlah kami telah menurunkannya, dalam kurung di situ Al-Qur'an, sebagai ayat-ayat yang jelas, dan sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, yaitu Rasulullah SAW, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan juga ayat-ayatnya jelas, dan sesungguhnya Allah di situ memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kepada siapa yang Dia kehendaki. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga di sini bisa bermanfaat buat kita semua.
dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga kalian menjadi orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.